Abnormal, cerita pendek karya Nadia Amalia yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Mungkin bagi seorang wanita yang sudah menjadi istri, memberikan hadiah buah hati kepada sang suami dan menjadi ibu adalah goals terbesar di dalam pernikahannya. Tetapi tidak untukku. Kalian tidak akan pernah mengerti apa yang aku rasakan. Bahkan aku sendiri pun sulit untuk menjelaskannya. Terkadang memang beberapa hal di dunia ini tidak dapat dijelaskan, bukan? Genap 10 tahun, aku dan suamiku menjalin hubungan pernikahan ini. Suka dan duka kami telan bersama. Kami tidak pedulikan semua ocehan orang lain tentang momongan. Aku sangat bersyukur memiliki suami yang setia dan tulus menerimaku dengan segala keanehan ini. "Beli martabak yuk," seru suamiku yang sedang menyetir. "Tapi jangan martabak telur ya, gak halal soalnya," kataku. "Kenapa sih? Aku gak pernah ngerti deh. Kenapa martabak telur haram?" tanya suamiku heran. "Kamu lihat kan mas, abangnya habis mecahin telur, langsung bikin adonan. Gak cuci tangan dulu. Sedangkan telurnya aja masih banyak kotoran bebek yang nempel. Itu sama aja, artinya kita makan kotoran hewan. Walaupun sedikit, di dalam agama kita kan gak boleh mas makan kotoran hewan," jelasku. Ya udah, ntar aku suruh abang cuci tangan dulu. Atau aku yang pecahin telurnya, jawab suamiku. "Oke, aku mau ikut turun," seruku. Gak usah, nanti kamu rempong deh pakai sendal dulu, ngaca dulu, touch up lagi, ribet deh. Udah, kamu tungguin mobil aja, larang suamiku. "Mas, males deh aku kalau misalkan dibuangin terus," rajuku. "Udah mau tutup tukang martabaknya, jangan ngambek," ucap suamiku seraya turun dari mobil. Beginilah isi keseharian keluarga kecil kami. Aku yang masih bersifat kekanak-kanakan dan suamiku yang terus-menerus sabar menghadapiku. Walau kadang permintaan yang aku lontarkan di luar logika manusia pada umumnya. Namun seperti yang aku sudah bilang tadi, dia benar-benar tulus menerima segala keanehanku ini. Setelah 15 menit, suamiku kembali masuk ke dalam mobil. Ia langsung menyalakan mesin mobil dan lanjut menyetir untuk pulang. Tidak ada percakapan apapun hingga sampai di rumah. "Jangan naik ke kasur, kotor habis dari mana-mana," larang suamiku. "Biarin aja, kamu juga udah gak sayang sama aku," ketusku kesal. "Gak sayang gimana? Udahlah, aku mau mandi," kata suamiku yang sudah hampir habis kesabarannya. Seperti biasa, aku menunggu suamiku selesai mandi hingga tertidur pulas. Bagaimana tidak tertidur kalau dia aja mandi bisa 30-45 menit. Ia memang laki-laki yang sangat rapih dan bersih. Bahkan keringatnya aja gak bau. Aku seorang perempuan pun kalah dengan sifatnya yang satu itu. "Nak, Ina, aku udah selesai. Ayo bangun bersih-bersih dulu," bujuk suamiku. "Ngantuk ah," singkatku. "Ayo sebentar aja sayang," paksa suamiku. "Aduh, masa mandi di hari libur sih? Kayak gak ada hari lain aja," kesalku. "Idih, mandi mah gak ada liburnya. Ayo sebentar aja, habis itu tidur lagi," ucap suamiku. "Aku mandi cuma demi biar tidur nyenyak ya, bukan karena kamu. Kita masih marahan," tegasku sambil berjalan menuju toilet. Belum ada 5 menit aku di dalam toilet. "Selamat tanggal 26 sayang," teriak suamiku sambil menyalamatkan saklar lampu. "Mas Bimo, nyalain gak? Takut ih," balasku geram. "Cepetan mandinya," kata suamiku. Aku hanya mandi bebek malam ini, sesuai dengan pesan suamiku tadi. Setelah 7 menit, aku segera keluar dari toilet. "Ululu, cantik banget sih udah mandi," rayu suamiku. "Bukannya habis mandi malah jelek ya? Make upnya luntur, gak ada alis, apalagi perwarna pipi," bantahku. Dipuji salah, gak dipuji marah, serba salah emang. "Udahlah, pakai baju dulu sana," lanjut suamiku. "Udah wangi, aku pinjam bajumu lagi ya," kataku sembari menaiki kasur. "Pakai aja. Udah 10 tahun aja nih kita. Gimana? Udah boleh belum bikin ide bayi?" tanya suamiku. Aku hanya membalas dengan senyum tipis dan kecil. "Masih belum ya?" kata suamiku pelan. Aku masih terdiam. 10 tahun loh usia pernikahan kita. Kalau dipikir-pikir lagi, lucu ya. 10 tahun tapi belum pernah ngapa-ngapain. Ledek suamiku.
Hihi, tawa aku singkat. Lebih lucu lagi, kamu gak pernah ngejelasin ke aku. Sebenarnya apa alasan kamu gak mau nyoba? Malu? Kenapa harus malu? Takut ya? Tapi apa? Kenapa takutnya? Apa yang ditakutin gitu? Aku kan suami kamu. Masa sama suaminya sendiri masih belum bisa terbuka sih? Tanya suamiku penasaran. Gak, bukan. Gak gitu mas, jawabku bingung. Gimana tuh? Pelan-pelan aja jelasinnya, ucap suamiku. Aku terdiam lama. Dia masih menunggu. Kamu tahu kan, aku besar di keluarga yang ramai? Tanyaku memastikan. Taulah, perlu aku sebutin nama adik-adik kamu yang banyak itu? Tanya suamiku lagi. Aku tertawa pelan. Gak usah, aku tahu kamu masih belum pikun. Kenapa? Mau bilang karena keluargamu abnormal lagi? Inner child kamu kambuh? Aku kan udah tahu kalau kamu itu emang gak suka hal-hal yang mainstream. Apa coba? Suka makan kentang goreng dicolek es krim cone? Ngapalin not pianika pakai angkanya? Atau setiap ibumu lahiran selalu ke rumah tantemu sesimpel karena habis sesar harus tidur di kasur yang tinggi. Sedangkan di rumahmu, kasurnya lesehan. Atau apa sih? Pakai kerudung berbulan-bulan di dalam rumah karena kamu baru puber terus gak pede sama perubahan fisik kamu. Seaneh apa emangnya? Oh, mungkin karena ayahmu yang ngurus rumah dan ibumu yang bekerja. Atau mungkin karena di rumahmu gak boleh ada makanan baru kalau makanan yang kemarin masih tersisa. Atau kalau adikmu dibotakin, kamu juga harus botak. Dahinya mengernyit, seakan berpikir keras. Cukup, kamu gak tahu aja. Aku menghela napas berat. Oke, mungkin aku emang belum tahu. Terus, hubungannya sama kita apa? Aku, kamu, anak kita nanti, sambung suamiku. Aku terdiam lagi. Berpikir beberapa kali mencari kata yang tepat untuk menjelaskan semua keresahanku selama ini. Kau benar siap mau dengerin aku? Tanyaku memastikan. Dia mengangguk cepat, antusias. Tubuhnya mulai memperbaiki posisi telentangnya, menghadap ke kanan dan menatapku dengan tegas. Selain di rumahku banyak peraturan yang abnormal, disertai kekangan yang rumit, ditambah perekonomian keluargaku yang di bawah rata-rata, aku juga banyak kehilangan hak-hak menjadi seorang anak. Karena aku harus mengurus adikku yang setiap tahunnya bertambah. Mungkin terdengar sepele, tapi coba kamu bayangin, tahun pertama aku hidup, aku sudah harus memiliki adik. Hari pertama adikku lahir saja, aku sudah ditinggal sendirian di rumah, karena kedua orang tuaku harus ke rumah sakit. Dan tahun-tahun berikutnya hingga 10 tahun lalu, aku masih harus mengurus adikku. Mungkin kalau kamu gak ngajak aku nikah, sampai detik ini aku masih mengurusi adikku. Aku masih ingat waktu dimana adik ketujuhku lahir. Aku yang saat itu berusia 8 tahun, masih pagi sudah harus sangat heboh menjagai adik. Adikku Rizky dan Tasya main pistol air di atas kasur, hingga gorden copot, kasur basah dan benjol karena kejedot tembok. Ya, seperti biasa anak kecil main, ketawa ketiwi, pasti akhirnya nangis. Soraya yang lagi senang-senangnya memelihara hamster, dan Adi yang menggigit kepala hamster. Lalu Tisha yang sedang muntaber sehingga rewel, terus menangis meminta digendong sama ibu. Dan Caca si bontot yang lagi belajar jalan dengan semua keriuhan ini. Aku gak sadar kalau Caca megang setrikaan yang lagi panas-panasnya. Jelasku. Nah, tapi kan kita bisa jadi orang tua yang baik. Kita juga gak perlu punya anak banyak-banyak. 1 atau 2 aja udah cukup, nak. Kata suamiku berusaha menenangkan. Mungkin sekarang kamu bisa ngomong kayak gini, mas. Tapi besok, bisa aja kita bablas karena ketagihan ngelakuinnya. Jawabku. Ina, aku aja bucin banget sama kamu. Sampai 10 tahun kita gak ngapa-ngapain aja, aku sabar nunggunya. Aku gak akan maksa kamu kalau emang kamu gak mau. Pembuktian apa lagi yang kamu harapin dari aku sih? Tegas suamiku. Kamu sih anak tunggal. Gak akan ngerti rasanya jadi aku yang harus kehilangan semua kebahagiaanku karena harus jagain adik. Kataku tidak mau kalah. Walaupun aku anak tunggal,
Aku juga manusia biasa, nak. Bisa berandai-andai gimana rasa jadi kamu, ucap suamiku. Mas, aku udah kehilangan banyak kesempatan, kebahagiaan dan semua hak aku cuma karena harus ngurus bayi. Itu udah cukup buat aku, Mas. Aku gak mau hidup aku habis ini harus lanjut ngurus bayi lagi. Aku gak mau kehilangan apapun untuk kesekian kalinya. Termasuk perhatian kamu ke aku. Pasti nanti kamu bakal lebih sayang kan sama dia. Terus hidup kita selalu berasaskan karena anak. Kamu gak akan bisa lagi jajan hobi kamu. Karena uangnya buat sekolah anak. Gak ada lagi gombalan-gombalan receh di pagi hari. Karena di pagi hari udah sibuk berhentiin tangisan bayi. Aku yang gak akan secantik sekarang dan masih banyak lagi perubahan yang lebih serem dari yang aku sebutin tadi. Jelasku. Kamu kok jadi egois gini sih? Sorak suamiku. Egois gimana? Emang itu bakalan nyata adanya, Mas. Malah kemungkinan besar yang bakal egois tuh kamu. Karena gak kuat ngadepin aku pas nanti lagi hamil atau ngurus anak. Bisa aja kamu selingkuh. Kalau enggak, kerjaannya cuma main game kesayangan kamu itu. Lanjutku. Gimana kalau kita coba dulu aja? Aku janji, aku bakal tetap jadi Bimo yang kamu kenal sekarang. Toh juga nanti kita bisa panggil baby sister, biar gak repot. Sekali aja, please. Bujuk suamiku. Kan, pasti nanti kamu udah gak mau deh gendong aku lagi. Seruku. Nah, sekali ini aja. Gantian kamu yang ngalah sama aku, kata suamiku. Tapi omongan kamu harus direkam. Buat disetel lagi nanti kalau kamu lupa, pintaku. Iya, terserah kamu deh. Seabnormal apapun aku lakuin, kata suamiku pasrah. Gak jadi deh. Kita kan masih marahan soal martabak, lanjutku. Tahu gak jelas, dasar abnormal, kata suamiku.